Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, pada pagi yang cerah di bawah perpanjangan umur yang Kau berikan, kami mengadakan satu mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian dan penyembahan, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu menjadi jawaban buat kami, penghiburan, kekuatan dalam hidup kami, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Kolose pasal 4 ayat pertama sampai 6. Hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karena aku dipenjarakan, dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakan waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Puji Tuhan, satu mutiara yang indah pada pagi hari ini. Dikatakan pada ayat yang pertama, hai Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Tuhan atau majikan berlaku adil dan jujur terhadap hambanya. Banyak kali manusia licik, tenaganya diperas, mau gunakan tenaga sebanyak-banyaknya, tetapi bicara hal upah, itu matangnya luar biasa. Dia merindukan sesuatu, dia peras sebanyak mungkin mulai tenaga daripada hambanya, tapi dia tidak memperhatikan apa yang jadi kebutuhan hambanya. Tapi firman Allah mengajar kita pada pagi hari ini, bagaimana seorang majikan atau tuan harus berlaku adil dan jujur terhadap hambanya. Mengapa harus berlaku jujur dan adil pada hambanya? Sebab Alkitab menulis, ingatlah kamu juga milik Tuhan di surga. Tuhan atau Tuhan yang di surga. Kita di hadapan Tuhan bagikan hamba, dan ingat apa yang kita perbuat pada hamba kita dan juga laku dalam hidup kita. Tuhan, Alkitab menulis, apa yang kau tabur engkau akan. Apa yang kau tabur engkau akan tuai. Kalau kita berlaku dengan adil dan jujur pada bawahan kita atau hamba kita, nanti berkat Allah juga melimpah dari kita. Dia Allah yang jujur atau majikan yang jujur, yang penuh kasih. Dia juga akan memperhatikan apa yang dibutuhkan hambanya atau diri kita. Ingat, hukum tabur Tuhan tetap berlaku. Hukum tabur tuai tetap berlaku. Kalau kita memperhatikan hamba kita dengan baik dan adil dan jujur, kita melakukan dengan baik dan adil dan jujur, nanti kita juga akan terima dari Tuhan kita di surga. Kita akan menikmati berkat yang dari surga adanya. Maka betapa penting kita jadi hamba atau tuan, ya katakan tuan, majikan yang bijaksana, jangan melakukan hamba itu semena-mena, ya, sebagai yang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa, tapi bagi jadikan dia sebagai pembantu kita yang memperhatikan
memperhatikan dengan baik, memperhatikan hidupnya dengan baik. Jangan dibiarkan semena-mena, tapi dilakukan dengan baik. Kalau kita lakukan semena-mena, kita akan juga satu ketika akan diperlakukan oleh Tuhan semena-mena. Apa yang kau tahu, engkau Tuhan. Tapi kita lakukan dengan kasih, satu ketika juga kita akan menikmati kasih yang dari Tuhan. Amin. Amin. Kasih yang dari Tuhan juga mengalir dalam hidup kita. Kita rasakan kita bagikan hamba-hamba yang dikasih oleh Tuhan. Amin. Bukti kasih Tuhan. Kita hari masih panjang umur. Tuhan masih akan berrezeki. Tuhan masih pelihara kita. Dan kita bisa melihat anak kita, keluarga kita, dan usaha kita boleh berhasil. Karena sikap kita menentukan juga dalam hidup kita berkatnya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Biar kami menjadi hamba, menjadi majikan-majikan yang adil dan bijaksana. Dan kami tidak melakukan hamba-hamba suka-sukanya sendiri, tapi melakukan dengan jujur, dengan sikap adil. Sebab dia mendukung atau asisten yang mendukung usaha majikan atau kami sebagai majikan. Sehingga hidup kami diberkati juga pada dia. Karena perjuangan dia, dan kami juga satu ketika kami juga akan menikmati berkat yang daripada Tuhan. Sertai kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Apa jadi kebutuhan yang kami cukupkan Tuhan. Lebih pada Tuhan, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri. Berikan mereka takut pada Tuhan dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.